dapat keluhan pasien. pasien keluhan ya, dapatnya keluhan, kemudian Empat pola. ketemunya keluhan itu dari Toto visio ditotok dari puntul itu dapat fisiodetek, psikodetek, dapat organ bermasalah. atau lemah. Ya. Oke, sampai hadir dulu lah. Ya, berarti kita harus bisa menghubungkan dari organ yang lemah ke masalah, ke keluhan. Benar nggak? Menghubungannya dengan apa? Menghubungkannya dengan apa? Kemarin kalau nggak salah yang koordinasi siang Pak Ustadz sudah menyampaikan, Pak Ustadz ya. Ayo, Om Erik, matakan ditulis baca fungsi organ Pola makan. apa? Empat pola. 3 saraf inti inti. Ya. Jadi dari organ ke masalah. Berarti kan keluhannya dia nih, masalahnya dia. Barusan Om Ahim sangat luar biasa. Beliau guru favorit saya, Om Ahim. Jadi orang yang jatuh dari motor keseleo. Apa urusannya? Apa keseleo sama cepodan? Ayo. Ya, keseleo tapi di closing cepodan. Ya. Ada juga urusan bisa yang nyambung, yang lebih logika. Itu bedogan bisa, ya. Game oil bisa. Benar nggak? Tapi luar biasanya Mas Rahim. Ada aing mah yang closing cepodan. Cepodan closing. Ya. Nah, ketika kita bisa menghubungkan 3 saraf inti, itu hasilnya gitu loh. Ya. Kan totok jari puntur. Misalkan keluhannya sakit lutut. Ya. Ditotok jari puntur, ada apa yang bermasalah organnya? Kalau lutut lambung. Dominan itu lambung tengah. Kalau lutut. Ya. Itu glukosamin, kekurangan glukosamin. Jadi sakitnya itu di luar. Habis dibekam enak. Tapi sejam 2 jam sakit lagi. Gitu Pak Yunan ya? Karena itu saya pribadi mengalami, kan saya tarkam. Saya pemain tarkam ceritanya. Saya main voli gitu ya. Kalau habis main voli kecapean nih, sakit lutut, habis dibekam enak. Tapi kalau saya nggak konsumsi apodal, besoknya terasa lagi lama penyembuhannya. Bahkan saya kalau misalkan bangun dari habis gini ya, bangun begini teh gini, ditunjang sakit. Tapi kalau dibantu apodal, itu begitu banget teh, nggak langsung. Tapi di sini dulu nyelekit di lambung itu udah nggak ada, udah mulai kesini itu udah mulai kuat, udah mulai enak. Itu pengalaman pribadi. Kan kemarin udah saya share ya yang perbaikan lutut ya, yang bekam itu lutut saya. Karena saya pikir itu harus berbagi ya. Jadi aplikasinya bekam, perbaikan lutut nih. Cari dulu.
masalahnya apa. Perbaikan lututnya mah sama seperti itu. Dan lututnya sama ya. Cuman akar masalahnya nih, misalkan lambung berarti kan cenderung apodat, usus kecil cenderung bipolar atau bipolar gitu ya. Nah itunya dibuatkan dari dalamnya. Karena yang memproduksi glukosamin itu dari organ, ya, dari organ. Maksud nggak? Maksud. Oke, Pak Yunan. Siap, masuk. Maksud cuma gini Mas Saudara. Sok. Waktu itu udah tak kasih HB-kor. Mm-hmm. Karena antara Apodera sama HB-kor ini Iya, ternyata betul. rasanya kata dia Lebih ke yang rekor, betul. itu sampai 3 bulan. Masih tetap masih kronis. Setelah sekian waktu balik gitu. Kumat lagi. Iya memang ada jeda agak panjang. Karena ya tadi kalau 3 bulan kan harusnya clear gitu. Jeda sekian waktu bengkak lagi. Bengkak lagi. Berarti pola. Polanya tidak dirubah. Enggak, tidak dirubah. Tidak dirubah. Nah, makan tidurnya semuanya. Benar nggak Pak Yunan masalahnya? Siap. Masalahnya di pola. Apa? Pola hidupnya nggak dirubah. Katanya pengen belajar ngaji, tapi gaulnya sama tiap hari sama tukang gaplek. Ya nggak bisa, bener nggak? Tapi pelan-pelan nempel Ustaz dikit-dikit gitu. Ya pasti kan masuk dikit-dikit. Oke ya, paham Pak Yunan ya? Siap. Beres. Beres. Oke. Sekarang hipertensi. Nggak usah keluar dulu lah. Mana? Saraf kejepit. Oke. Ini mah Pak Ali, ini mah. Enggak, tadi sakit lutut, Pak. Lutut tadi apa? Lambung tengah. Herbalnya tadi Apodera kabekor bisa. Maksudnya saya catat nih herbalnya coba. Kalau di lutut itu dominannya sebetulnya mah ibu-ibu dominannya. Gitu ya. Apodera ya? Karena ibu-ibu itu menyusui. Ketika ibu-ibu menyusui kan mengeluarkan kalsium ya dari ASI-nya itu, sehingga kalsium yang dari dia untuk kebutuhan tubuhnya sendiri ke tarik ke sedot. Nah sementara lambungnya dia itu lemah, tidak bisa memproduksi glukosamin untuk pelumas sendinya itu. Nah kan gitu. Oke. Sekarang saraf ke jepit. Nah, jadi Pak Ari itu nanya ke saya konsultasi, Master saya mau nanganin saraf ke jepit. Sayanya lagi repot. Udah nanyanya nggak jelas ya, saraf kejepitnya di mana? Nah, benar nggak? Iya. Kan saraf kejepit bisa aja ya. Dibelikan bisa. Bisa nggak dibelikan? Bisa. Di leher? Bisa. Dominan di Pinggang. benar nggak? Saya mau ngejawab daripada saya panjang, nanti saya bahas gitu aja udah. Soalnya saya lagi di klien. Nah, saraf kejepit. Saraf kejepit itu berarti jadi posisi sarafnya itu kan ketika gerak posisi sarafnya itu tidak, atau keadaan sarafnya itu satu tidak elastis. Ketika gerak, karena dia tidak elastis sehingga tidak kembali ke awal. Kembali ke tempatnya. Maksud ya, paham ya? Tahu per mobil ya? Iya. Kalau mati udah blek, udah ke bawah ya. Kan kalau dia fungsional mah elastis. Baik lagi kau. Nah, oke. Tidak elastisnya saraf, betul ya? Nah, tidak elastisnya saraf tersebut menyebabkan saraf kejepit. Nah, cari di totok jari buntul. Ini pelajaran D1 nih. Cari di totok jari buntul. Apa organnya yang lemah? Kalau bicara saraf atau bicara gerak, saya sudah sering menyampaikan, Pak Ali belum, karena baru belakangan ini. Itu tidak jauh dari sistem kerja pencernaan. Nah,
peristatik pencernaan atau peristatik usus ya. Itu dikoordinir oleh usus Besar. biasanya. Awal mula terjadinya saraf kejepit usus besarnya itu kurang elastis. Kurang elastisnya usus besar. Sehingga lama kelamaan itu membuat saraf tadi menjadi tidak elastis. Kan gitu ya. Dan terjadinya ketika gerak terjadilah saraf kejepit itu. Nah itu maksud nggak Pak? Dapat nggak? Dapat. Dapat nggak? Jadi saraf kejepit itu, nih saraf kejepit itu dipengaruhi oleh kan kalau bicara saraf. Kalau saraf itu kan bukan tulang ya, kalau tulang kan kaku, benar nggak? Kalau saraf itu harus elastis. Elastisnya saraf itu dipengaruhi oleh sistem kerja pencernaan atau disebut peristatik. Peristatik itu kayak ritme kerja pencernaan. Nah, kalau pencernaannya itu ritmenya bagus, elastisitasnya bagus, sehingga saraf ini juga bagus. Ya. Paham nggak? Nah, oke. Berarti lanjut ke penanganan. Udah bisa mulai masalahnya tadi udah bisa? Insya Allah. Bisa ya? Dan sekali mah nggak bisa. Harus sering ketemu, harus sering koordinasi. Dibahas lagi sehingga tak. Apalagi remako kata Pak Ustadz di sini ini ngelangkah ada kopi apa ya ada. Kan kita remako kan. Oke ya. Nah, terus tadi nyampe mana? Penanganan. Nah, bicara tadi elastis. Ya. Kalau pengen sesuatu elastis harus diapain? Dipukul. Dilenturkan. Dihangatkan. Ayo eta. Bener nggak? Dihangatkan. Benar. Perawan pengen elastis diapain? Dibakar. Bersih? Panasin. Nah tetap dihangatkan ya, baru digigin gitu. Bener nggak? Nah, berarti dihangatkan, berarti kompres ya. Nih posisinya di mana sampai di pinggang? Di pinggang. Berarti dikompres. Kalau pengen meletup itu langsung cepret gitu. Dikagetkan. Jadi kompres panas dingin. Kompres panas dingin. Akupuntur bekam. Kompres panas dingin, akupuntur bekam. Oke, selesai nih penanganan. Penanganan udah gampang aslinya, gitu kan nih. Hebatnya. Oh, dari dulu udah tetep aja gitu penanganan. Kalau saya ingat. Nah, sekarang ke closing ya tadi. Sesuai menyampaikan. Jadi kalau makan nasi doang gitu, tanpa lauk, kan gimana, bener nggak? Jadi kalau aplikasi tanpa closing, kalau kata Ahim mah, mendingan nggak usah dari Keranji ke BTR. Aplikasi dibayar 200.000, itu kebayang 200.000 ya. Kalau setiap hari kontinu kan UMR melewatnya. Tapi kalau Ahim katanya kalau nggak closing, ngapain jauh-jauh ke BTR? Jalannya bau sampah katanya. Akhirnya jadi dia memasukkan cuma dari gitu. Nah kalau masalah closing, tapi jangan terlalu barbar juga ya, kita harus ilmiah. Tadi bicara elastisitas sistem pencernaan, berarti kita cari herbal yang berhubungan untuk memperbaiki pencernaan. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa HB Core, bisa GMS2, monggo. Maksud nggak?
sebetulnya mah kalau orang-orang saraf kejepit mah nih, kan dominan kan pinggang Pak Ari ya, gampang. Totok perut dia BAB sembuh. Iya kayak kemarin tuh. Totok perut, US style, terus pas stimulus. Kalau aplikasinya pas ya, dia akan mules sebelum dikompres, sebelum dibekam nih. Mules, BAB, bangun, udah jalan normal. Kan ada yang begini, aku begini ya. Abis BHP jangan keluar dari kamar nih, oh udah enakan gitu. Udah keluar. Iya. Katanya ganjel. Nyambung nggak tadi dengan elastisitas sistem pencernaan? Nyambung. Ya, Penting keluar. Ketika dipanaskan. benar nggak? Benar. Karena Aku kalau totok perut. Ya. Kalau yang biasa saya lakukan mah, kalau ngadepin kasus saraf kejepit mah nih yang biasa saya lakuin. 1. Kompres panas dingin, air panas, dinginnya pakai spiritus. Baskomnya 2, anduknya 2. Setelah dikompres, baru saya akupuntur. Itu pertemuan pertama ya, akupuntur. Kemudian totok perut, ya, US style. Itu pertemuan pertama. 3 hari kemudian atau 7 hari kemudian ditambahin dengan bekam. Mau dikompres lebih bagus, nggak dikompres juga nggak apa-apa. Itu kondisinya pasti sudah membaik. Bekam tetap totok perut, US style, beres. Saraf kejepit, tapi baru ya, baru itu baru 3 bulan gitu. Kalau sudah setahun, 2 tahun kan sudah karakternya. Itu biasanya sudah merubah bentuk tubuh. Nah itu pasti lama. Bisa 2-3 bulan lah kita penanganannya. Kan kalau sudah lama mah bisa mengecil ya. Kakinya bisa mengecil. Saraf kejepit mah cepat. 2 bulan aja mengecil. Kalau benar-benar saraf kejepit, itu 2 bulan aja pasti mengecil. Peang kakinya. Kalau benar-benar saraf kejepit. Kalau yang sudah itu nggak bisa ya Master ya, udah sampai pasang pen gitu. Pasang, oh jangan, kalau pasang pen mah. Atau dirubah pennya nanti. Digeser atau pennya. Di kantor tuh sampai 2 tahun gara-gara saraf kejepit pasang pen. Sampai sekarang nggak masuk gitu. Ya iya, pennya yang masalah. Nanti ngegeser bentuk pen itu, ngegeser. Kan pen itu ada yang kaku, ada yang elastis. Ada yang besi kaku, ada yang besi elastis. Katakanlah itu besi ya, padahal kan bukan besi ya. Itu ada yang kaku. Kalau yang elastis pun itu akan ngegeser, nanti akan ada luka. Mendingan nggak Di usah. dalamnya. Mendingan kalau dia merasakan sakit, mending dikompres saja. Kompres saja Pak. Iya. Ya, kalau misalkan itu berarti penanganannya nggak bisa maksimal seperti tadi Pak Ari ya, mending kompres. Pak, kalau dari luar mas saya melakukan bisa, tapi sebetulnya mah Bapak juga bisa melakukan sama istri, dikompres. Cuman itu kenapa sakit? Berarti tidak ada regenerasi sel yang bagus untuk luka yang tadinya lama. Nah, untuk mempercepat perbaikan luka mah Cepodel. Orang lahiran minum Cepodel 3 hari langsung nyuci, langsung bisa kerja. Itu kalau pakai Cepodel. Itu lahiran normal ya, bukan sesar ya. Kalau kompresnya nggak ada spiritus, alternatifnya apa lagi? Kalau nggak ada spiritus, es batu dibebek, ditumbuk, tumbuk halus, plok. Malah enak kalau es batu mah nggak usah dicelup, terus aja beluk aja. Jadi panas ya itu Mas. Mana? Es batu jadi panas lama itu. Mana? Iya kalau kelamaan kan panas jadi minggu. Itu balok. Itu kalau kompres panas dingin itu sama seperti penanganan hernia yang udah ke biji ya. Yang biji yang udah gangkakin, kita kompres air panas, wah gitu. Itu mah harus banyak kan orangnya. Kalau anaknya satu megangin tangannya, istrinya satu megangin tangannya, kita urusan ini plok gitu bijinya.
Pakai anduk, Master. biar naik. pakai handuk. Pakai anduk. Enggak, itu hanya untuk elastisitas. Oke, jangan. Pakai air hangat. Nah, untuk mengangkat ke atas yang ngedorong ke atasnya pakai es atau spiritus tadi. Itu langsung langsung muntah deh. Bro, langsung. Ini naik. Tapi kalau tidak dibantu kalsium, jaringan yang sudah robek tadi nggak kembali ke awal. Lama. Nanti ketika dia berdiri atau berat, berkegiatan berat turun lagi. Tapi kalau misalnya udah lama gitu, Nah, gimana caranya? ya sama begitu. Sama ya? Oke, sampai jepit. Dapat balik. Insyaallah. Insyaallah. Sekarang kipas nanti tiba heula hayang metode kieu teh eta mah. Hipertensi. Hipertensi apa? Tinggi. Darah tinggi. Darah tinggi atau kerja jantungnya yang tinggi? Pasien. Tetap Jantungnya. Hipertensi lah itulah. Hipertensi. Kalau mau metode aplikasi anatomi itu penerangannya agak panjang. Tapi kalau mau pakai metode hipno, orang hipertensi sampaikan kabar baik. Orang hipertensi tadi kembali ke ini. Nah, orang hipertensi dipuji, diajak bercanda, sok tensi lagi. Kalau misalkan pakai tensi digital itu lebih jelas ketahuannya. Awal ketemu tensinya berapa, ajak bercanda, ajak ngobrol, sesuatu yang membuat dia itu ketika masa keemasannya dia, masa keemasannya dia, paham masa keemasan dia, masa jayanya dia. Tensi mah itu pasti turun. Kalau bicara tensi ya, kalau bicara tensi Juara. cuman itu sifatnya Sementara. kalau dia kesel lagi Di wawancara malah kesel gimana itu, Mas? mana malah kesel. Silam. Bukan dianya yang salah tapi kitanya mungkin bahasa kitanya ya kurang bagus. Di wawancara malah. Makanya kita belajar dari bahasa itu intonasi yang pas. Jadi ngomongnya kalau misalkan kan di wawancara itu kan orang Batak gitu kan ya. Kalau Batak mah kan kita nggak bisa pakai bahasa virtual ya, di bahasanya umum. Tapi tetap yang arahnya itu menyanjung dia. Kan seperti itu ya. Hipertensi. Keluhannya hipertensi. Berarti di sini masalahnya hipertensi ya. Ini masalahnya hipertensi. Cari di sini. Tolong jadi puntul. Organnya apa? Kenapa dari organ yang kita dapatkan mengakibatkan hipertensi? Yang gitu ya. Keluhannya kan hipertensi. Kita cari ditutup jadi puntul. Dapat organ yang lemah. Dari organ yang lemah ini kita sampaikan ke klien, Pak, Bapak, hipertensi itu dikarenakan ada organ di tubuh Bapak itu yang dalam keadaan lemah. Kenapa bisa ke hipertensi katanya? Karena ada 3 saraf inti. Kalau organ ke hipertensi apa? Saraf. Mau pakai saraf apa? Lintang saraf. Lintang saraf dari Lambung, jantung. Liver ke jantung. kalau lintang saraf itu dari organ ke Organ. saraf pusat. Saraf pusat bisa. Saraf tepi bisa. Tapi kalau lintang saraf itu tidak bisa. Karena kalau lintang saraf misalkan dari otot jari puntur ketemunya lambung, itu kan keluhannya dia lipat misalkan. Nah itu baru lintang saraf makanya dari organ ke organ yang di dalam tubuh, yang di dalam ini. Ya. Tapi kalau misalkan ke kepala itu bisa pakai saraf tepi,
kan dunia luar, kepala mah ya bagian-bagian tubuh. Atau kita hubungkan ke otaknya, berarti saraf pusat. Dari keluhan organ tersebut sehingga mengakibatkan saraf pusat Bapak menjadi tegang atau panas. Sementara saraf tersebut, saraf pusat atau saraf tepi tersebut itu yang menghubungkan dari organ itu ke kepala. Dan hipertensi mah bukan jantung. Ya. Bisa nggak ya kita menjelaskan seperti itu ke pasien? Bisa. Belajar, salah, biarin aja. Dia nggak tahunya. Dia nggak tahu. Bukan biarin ya. Kita belum pede nih, lakuin dulu. Nanti pas koordinasi saya ngomong gini kan nanti ketemu lagi nih. Dan sok dari dulu ya materi mah diulang-ulang terus ya. Oh, saya teh kemarin tuh salah di sini nih. Nah, itu evaluasi. Ketika saya menjelaskan ya, Om Suhe itu belakang ini saya sering berduet ya, ketika saya menjelaskan ke pasien itu udah closing pendantum ilmiah. Ya. Jadi kalau pakai bahasa begini itu tek ngebekamnya cuma 4 titik, closingnya 3 produk. Ngebekamnya itu cuma 8 titik. Master akhir itu ngebekam itu cuma 8 titik. Tapi closingnya C-Powder 3, A-Powder 3, HB-Powder 3 9 produk. Saya apa aplikasinya? Akupuntur Diagnostika. Sanli 3 ya. Di sini 1, sini 3, di sini 1. Berapa tuh? 3 6 7 8 jarum. Ya. Closingnya GM Mustika 380 sama Apoder 2 box. Simpel. Dan dia merasakan dia enak enteng. Karena sebetulnya mah bukan penanganan saja ya yang merubah kondisinya, tapi penjelasannya. Ketika si klien itu paham dengan apa yang dia rasakan itu penyebabnya apa, dan dianya sendiri juga sebetulnya bisa merubah tanpa mesti beli Apoder ya. Kan sebanyak ya pasien. Sekarang saya belinya HB-nya aja, Apodernya mas saya sudah minum biang kunyit tiap pagi katanya. Juara. Kan tidak mesti kita closing ya. Kebayang nggak ilmu yang bermanfaat ya? Itu trik-trik seperti itu gitu loh, yang ditunggu pasien itu begitu. Oke. Udah dapat hipertensi? Siapa tadi yang nanya hipertensi? Udah dapat belum? Maksudnya? Belum. Paham belum? Paham. Jelaskan. Kan masih gitu. Keluhannya dia itu hipertensi. Cari di organnya apa? Usus kecil kah? Lambung kah? Usus besar kah? Liver kah? Atau apapun itu gitu ya. Hubungkan dengan 3 saraf inti, belajar di situ. Fase profesional. Kan saya muda kemarin belajar di Sumedang. Hari Sabtu jalan-jalan sama Om supaya jadi supir pribadi cerita. 2 hari 1 malam. Aplikasi pagi-pagi subuh saya berangkat lagi ke Sumedang jadi supir Simo. Seharian pula. Nyampe Bekasi lagi jam 2 malam. Jadi juara ya. Perih aslinya jenderal. Udah gitu duit sekarang habis lagi. Sedih pokoknya. Ya. Maksudnya masih bisa ya. Cari dulu harganya. Penanganannya kan tetap bekam. Ya. GM kaki. Kalau darah tinggi mah. Lebih dominannya ke GM kaki kalau kasus-kasus standar kayak lambung. Itu lebih ke GM kaki. Kalau herbal, hipertensi itu lebih ke HB-Core, GMS2,
Apodat, Bepodat, Cepodat memang bebas itu memilih. Semuanya bagus, masuk. Beko ya. Yang lebih diutamakannya itu Beko. Ustaz, saya sebetulnya ketemu dengan 2 kasus itu yang apa namanya hipertensi itu. Dua-duanya ke dokter Mas. Yang satunya ada aplikasi RS, HP Core ya. Habis itu besoknya ke dokter. Satunya sama. Iya kan? Kan sekarang gini ya. Jadi yang salahnya dia ke dokter apa kitanya yang belum maksimal. Tapi kadang-kadang kita mau perasaan saya udah maksimal. Saya bekam udah benar. GM kaki saya udah benar gitu. Closing udah. Closing sudah. Evaluasi HB Core-nya udah gitu. Evaluasi belum? Apa gitu besok ya. Iya. Berarti kali. Makanya kalau masuk GM itu belajarnya itu seumur hidup, di-upgrade terus, jadi diasah terus. Dan kalau misalkan mau ego-egoan nih, saya di GM anatomi udah dapat. Ya 30% saya sudah bisa lah menjelaskan anatomi depan klien. Bekam saya udah jago, akupuntur udah bisa. Ya, hipnos sedikit-sedikit udah bisa. Herbal sedikit-sedikit saya sudah paham. Ngapain saya nulis di GM? Ya, pasien udah banyak. Brand udah punya. Nah, bayaran saya aplikasi udah tinggi. Ngapain saya terus di GM? Kalau mau berpikir ke situ, benar nggak? Tapi kebayangkan, pasien stroke 5, yang 3 benar, kenapa yang 2 belum? Gitu. Ya, kan berarti kan kita harus terus belajar. Benar nggak? Nah itu maksudnya gitu loh. Ya, faedahnya. Aplikasinya harus di tes. Oh, Ustaz nanti jadi korban lagi nih. Oke, sekarang lambung. Lambung mau di aplikasi nggak di aplikasi juga beres hasilnya. Lambung itu 2 saset sebelum jam 6 pagi. Apodat. 2 saset sebelum jam 7 Sebelum malam. sarapan pagi ya, sebelum sarapan. Sebelum sarapan. Buat kosong. Habis sholat subuh bagus. Sebelum jam 6. Itu 2 saset. Nah, sebelum jam 7 sore. Apa dulu ya? Kan jam setengah 8 keluar asam lambung. Jam 6 pagi ya. Sebelum jam 6 pagi ya. Terus 2 saset sore. 2 saset sebelum jam 6 pagi. 2 saset sebelum jam 7 malam. Apoder 2 saset apoder ya. Dengan itu saja sebetulnya itu sudah cukup. Sebetulnya mah. Nah, tergantung rekan-rekan. Mau ditambahkan Cipoder kah? HB Core kah? Bebas. Godogan bisa godogan. Jadi Apoder mah habis terus. Untuk paling laku. Paling Ponder liar. 7 pagi jam 7 malam ya. Ponder diminum sorangan. Tapi kalau Ngisi-ngisi. kalau saya mah cenderung minumnya Bepoder, Cepoder, HB Core. Kalau Apoder nggak kena kalau saya. Aduh lambung. Oke ya, Aman penanganan duitnya. seperti biasa. Dokter istimewa, bekam standar. Nah, bekam juga kan kalau lambung mah takut tensinya rendah kan nggak bisa dibekam. Berarti seluncur celahnya. Jadi alternatif ya, kalau tensi di bawah itu jangan berhenti ngebekam. Kalau tensi rendah itu bisa dibekam seluncur. Kalau misalkan ininya pucat, HB rendah, ya itu berarti bekam seluncur. Tetap keluarin alat bekam. Ya. Tapi jangan kayak bapak tadi 30.000 katanya. Aduh, kata saya. Oke ya, paham ya? Lambung tuh, lambung. Nah, Duitnya dibanyakin. Rumusnya kalau mau saklek, 90 hari bagus. Ya, 30 hari bagus. Mau 21 hari juga pasti beres. Lambung, tapi tanpa putus. Tadi yang resep tadinya. Kemudian sesak napas. Sudah pasang rig.
Ini mah saya baru selesai nanganin kasus ini mah. Ini saya tanpa aplikasi karena orangnya juga paru-paru, ginjalnya sudah kena. Ini tanpa aplikasi saya HB Code Cepoder 2,5 juta 5 paket tuh dia, 5 paket tanpa putus. Dan orangnya sekarang si tetenya sudah mulai ke dunia malam lagi, kan sudah di itu PR, tahu PR pemandu lagu. Biar kita 5 paket lagi dah. Bukan lihat. Bukan lihat. Pemandu lagu di tempat karaoke Apa dulu? ya. Itu tanpa putus. Kor. HB Code Cepoder 5 paket. bis kan ada paru ya, Nah. tapi kalau dominannya lambung HB Code Podar, berarti kan gitu ya. Nah, untuk aplikasinya kalau ingin dapat nilai lebih itu GMK. C 5 paket. Apoder, Bepoder itu 1 paket. Jadi 5 paket. Kalau GM kaki itu menguatkan jantung, kalau GM tangan itu menguatkan ginjal. nah, kalau GM tangan itu menguatkan ginjal, kalau GM kaki itu menguatkan jantung. Oke. Asam urat. Tanpa putus. Nah, favorit Pak Ustadz, asam urat. Asam urat tadi hampir di bekamnya beres tuh. Langsung beres hasilnya, di titik sakitnya hampir ada situ. Asam uratnya di mana? Di jidat. Asam urat hampir gitu. Asam urat. Hajar aja titik sakitnya. Nah, bekam titik sakitnya herbalnya. Tetap penerapan herbal itu ya, supaya kita itu punya nilai, supaya kesan kita itu gimana ya, bukan kesan, dan memang harus ya, kita itu profesional, tetap pakai algoritma. Atau sekarang algoritma itu diganti ya, standar aplikasi PG, pakai standarnya. Supaya apa? Supaya klien itu paham. Seperti tadi masalah pola bisa dibenerin, tapi dia itu belum paham bahwasanya teh harus merubah pola, berarti datang lagi, tapi nggak komplain. Ya, udah dikasih tahu. Iya. Kalau nggak dirubah, mau Pak, jangan kan berobat ke saya tuh. Mau berobat ke Habib juga nggak bisa. Kan yang bisa merubah keadaan mah bukan saya tuh, benar nggak? Allah aja nggak merubah keadaan ente, ya. Kalau bukan ente sendiri yang mau merubahnya kan gitu keterangannya juga. 30% saya. Oke ya, siap. Kemudian ini tadi udah ya. Kemudian asam urat bekam ya. Asam urat mau bekam GMS tuh HB Code beres. Bekamnya di titik sakitnya tadi, asam uratnya di bitis gitu, di bekamnya punggung, nyambung gitu. Ya, udah dulu gitu. Betul. Sampai kor. GMS tuh, Closing ya pokoknya. Ada closing dia. Bekor GMS tuh. Tapi tetap ya algoritma itu dipakai. Oh, tar dulu Kang, Akang teh, asalkan saya harus menyampaikan nih, supaya Akang bisa merubah pola hidup Akang ke depannya. Apa yang mengakibatkan Akang asam urat, kan gitu ya? Kalau orang Sunda, gitu, Akang gitu ya. Jadi gini, coba kita cek nih, organnya apa dulu nih yang lemah. Nah, organnya lemah, bisa kita cari di 4 pola. Kenapa nih organ Akang lemah? Kurang minum, kurang makan, kurang duit, ya, Kasih saya. kurang tidur. Nah, jadi 4 pola. Nah, berarti pola yang itu Kang dirubah. Misalkan minumnya kurang banyak, banyakin Kang minumnya. Minum apa? Minum bir. Itu ya. Nah, untuk sementara supaya Akang bagus dulu ininya, sambil Akang memperbaiki 4 polanya, Akang konsumsi dulu ini, supaya Akang bisa berkegiatan seperti biasa. Maksudnya gitu. Jadi gampang closing aslinya. Jadi
kebiasaan closing. Ujung-ujungnya mah nggak closing, udah dibeli. Terus obatnya yang bagus buat saya apa? Tenang, gampang, kayak gitu. Kemudian leher kaku, tidak bisa nengok. Dari lahir kakunya. Salah bantal. Mantap. Satu bini. Nah dulu kan ada dari lahir kaku atau kayak babi, benar ya? Ada. Dari lahir begini. Ada. Berarti ini yang tadi penjelasan. Oh iya. Kalau misalkan gara-gara bantal, Salahin mata. kalau orang sakit nengok, gara-gara tidur misalkannya, salah bantal katanya, posisi tidurnya yang nggak benar, tetap peluk aja sok, udah langsung nyanteng ini. Jangan ini dulu ya. Kalau dihajar ini dulu itu bisa mengakibatkan saraf kejepit. Hati-hati kalau orang yang sakit nengok gara-gara tidur ya. Itu ada 3 klien saya itu seperti itu. Jadi gara-gara tidur di mobil sakit lehernya. Ke tukang urut nggak sembuh-sembuh, sama tukang urut digecek lehernya. Ke tukang urut nggak sembuh-sembuh, akhirnya diperiksa ke dokter, saraf kejepit, operasi lumpuh. Itu ada 3 orang pasien saya begitu. Sampai sekarang yang satu belum bisa jalan. Udah 3 tahun saya penanganan. Tapi masih manggil aja. Dari mulai bayar 80.000 dulu ya, sekarang bayar 2,5. Begitu aja. Tapi perubahannya ya luar biasa kalau disyukuri mah ya, dari tangannya nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang udah bisa main HP, ngomong udah jelas, cuman nggak bisa jalan doang. Jadi kakinya kalau tiduran cepet gitu, cepet. Kalau posisi tidur kayak udang, put gitu. Bunyi. Enggak, langsung ngelempuh sendiri. Dan itu ngelemesinnya itunya, kan dia miara suster, ada susternya, terapis pribadinya dia, itu diuya-uya, direlaksasi gitu ya. Kan kalau kita mah, oh ini bu, tinggal dikit aja perutnya dikiam, sendiri. Bentar lagi lurus lagi, perutnya itu mah terus besar. Maksudnya besarnya. Kalau parsial Mas, jari yang kaku itu, ada satu jari kaku gitu. Itu Disuruhnya itu ekstremitas, kurang rumah sendi. Biasanya habis gini, ketinggalan. Ya, satu. Iya. Peletuk gitu ya. Itu bisa kalau aplikasinya hantum di sini. Ini dibagi 3, ini bagi 3. Tetap ke sini ya, tetap masuknya perbaikan tangan, berarti bekam tangan. Ya. Bisa dikombinasi dengan akupuntur. Itu disebutnya ekstremitas. Jadi setruk bagian kecil. Masa juga. Yang ngepal gitu, ngepal. Oh iya. Giliran dibukanya susah. Gitu. Buka, plot tinggalan 1. Tuh yang ini mah susah katanya. Peletuk gitu. Iya. Gitu. Itu jarinya bisa yang mana aja, bisa ini, bisa kelingking, bisa ini. Saraf kecil. Ekstremitas itu masih bagian-bagian dari stroke sebetulnya. Nih Mas Fer, ada kasus ibu-ibu habis melahirkan. Nah itu hipertensi juga enggak, yang dikeluhkan juga enggak ada. Tapi dia ngomongnya susah. Nah sininya agak kaku deh. Kaku. Iya. Nah itu mah kan maksudnya gejala palpasi. Akupuntur, cepodan. Akupuntur cepodan. Wah kalau. Jadi kalau bicara kaku itu berarti kan tadi yang mengurai itu harus dengan yang hangat. Kalau bicara kaku berarti dingin. Maksudnya? Ya, kalau mengencerkan itu sama yang hangat, berarti kan kalau encer berarti panas. Kalau kaku berarti dingin. Berarti ada gas yang bersifat dingin. Yang hangat. Berarti untuk titik akupunturnya di Ngomong aja. mana? Pak Ustaz, Wajah. akupuntur wajah. Akupuntur wajah. Siap. Akupuntur wajah, tutup perut, beres. Herbalnya apa aja yang ada di tas? Kemana? Biasa. Penting. Nek datang ke ilahat gitu. Kayak nurun ke anak. Ya,
Nggak ada, Uya lah kata tes kalau ufu kan. Oke, maksud nggak? Leher, masalah leher nih. Belum. Ya, Herbalnya. herbal. Usus besar, lambung yang hangat. Sepuluh. Itu mau powder masuk semua. Ya, alkohol. Nah, untuk kasus lambung sendiri itu kan sebetulnya makan ada yang nyampe keluhannya katanya lambung, kata dokter kan gitu ya. Saya lambung punya mah saya mah. Tapi ke mulutnya itu bukan asam, pahit. Iya pahit. Ya, kan yang ada harasem kalau orang Sunda mah ya. Jadi di mulut itu kayak asam. Nah itu mah lambung atas ya. Tapi kalau paranoid itu lambung bawah atau usus kecil atau usus kecilnya itu 2 denumnya. Nah itu mah kalau paranoid gitu mah lebih bagus pakai B powder. Kalau mulut pahit, nah mulut pahit. Makanya tanyain, ibu gimana mulutnya pahit nggak? Iya nih makan aja nggak enak, paranoid katanya. Kan kalau dilelin lidahnya putih pasti mulutnya itu pahit. Putih. Wah, itu mah mending B-powder udah masukin berat langsung. Itu di dalamnya panas. 5 paket. Udah 5 paket. Nah kalau B-powder mah sebetulnya mah lebih ampuh. Yang tipas itu yang mindset itu lebih ampuh kalau B-powder. Kalau lambung itu pakai A-powder itu jenjang 3 hari, 7 hari gitu. Perubahannya itu kelihatannya 3 hari, 7 hari. Tapi kalau kasus tipes mah kalau pakai B-powder itu cepat mencret. Misalkan muntaber pakai B-powder itu bisa langsung ngerat hari itu juga. Atau siang iya. Berak mesin pakai cepot kan ya? Yang mana? Beraknya mesin. Kenapa? Itu beraknya susah. Itu mah kurang minum cepowder. Nah kalau yang beratnya susah bisa urusan Bahan closing. Ambeien. Iya. Wah, pasien 2 Ambeien atau wasir, nah, itu berarti panas ya di perutnya ya. Powder. Cepowder bisa. Cepot. Ambekor wajib ya. Ambekor itu wajib. Bisa powder, bisa cepowder. Tapi kalau ambeiennya kan ada, ambeien itu ada yang susah, BB-nya yang keras ya, yang berdarah. Ada juga yang ambeien sakit di anusnya, tapi BAB-nya mencret gitu. Tapi sakit perih gitu di anusnya. Nah kalau itu mau pakai B powder. Kau udah nggak, Pak Ari? Kau uber nggak? Ngikutin. Ngikutin, uber aja dulu. Nanti urusan subat. Ambeien penanganan. Yang wajib ambeien nih, penanganan. Totok perut. Ya. 4 jari di bawah panggul. Nah, pokoknya zona bawah itu kecap. Totok perut zona bawah. Jangan orang ambeien dibekam. Nggak nyambung nanti. Ya. Cari di bawah perut. Di bawah panggul. 4 jari di bawah panggul. Berarti ke bawah itu kan ada wejong ya. Ada tengah betis, ada tumit, game kaki, berarti ya. Di depan ada sanli. Pokoknya zona bawah aja kaki, zona bawah itu kaki ya, atau tunggai bawah itu kaki. Titik-titik di kaki itu maksimalkan semua. Yang disebut maksimal itu tandanya apa? Tandanya tes. Oh, Coba empotin. Gitu. Coba gimana rasanya? Coba dirasain anusnya. Rasanya gimana? Kan dia pasti diempot-empot pada dia. Oh iya enakan. Kayak standar bekam ayunan Dilihat. nanya kalau mau bekam itu harus berapa kali sih? Nantinya nggak bisa. Dia kan kulit lah beda-beda ya. habis copot Mas. Terus kesemutan tangan. Hah? Herbalnya habis. Ambeien. Wajib bekor. Ambekor wajib, A-powder, C-powder.
Bipolar bebas. Apoder terutama ya. Master, saya pamit dulu ya. Oke, Saya siap. jemput istri dulu. Siap. Tinggalan nih. Siap-siap verbal, berarti seorang berapa produk ya? Coba, Impe sejuta. Impe sejuta. Oke. Sekarang kesemutan tangan. Bekam, perbaikan tangan, berarti ya. Bekam perbaikan tangan, itu aplikasinya. Bekam perbaikan tangan. Oke, udah. Kesemutan itu akibat apa? Penyempitan pembuluh darah atau berarti peredaran darahnya yang tidak lancar ya. Itu bisa dibagi dua. Peredaran darah tidak lancar itu bisa pembuluh darahnya yang mengecil atau menyempit, bisa darahnya itu yang mengental, kan gitu ya. Nah, bisa darah berarti kita membutuhkan salah satu zat yang mengencerkan darah. Berarti itu. Nah, begitu kalau ngejelasin ke pasien teh gitu. Masalah bekor. Jadi ini ada kasus serangan stroke nih. Itu kan biasanya bertingkat nih. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, untuk mencegah tuh ada pasien yang pakai pengencer darah. Pakai pengencer terus. Pengencer darah. Iya. Ya kan? Nah, kalau misalnya itu digantikan dengan HB-Core kan sebenarnya sama tuh. Iya, Fungsinya betul. pengencer darah. Itu harus seperti apa Mas supaya garansi dia lepas dari obat pengencer darahnya. Kalau untuk di awal sudah sehat, kondisinya sudah sehat. Udah sehat, udah bagus ya. Kondisinya berarti sebelum tidur 3 sendok setiap sebelum tidur. Supaya pergantian selnya kan malam pergantian selnya ya ketika kita tidur. Nah, supaya pergantian selnya maksimal, sebenarnya jadi paginya itu tetap. Nah, itu kalau bisa mah misalkan 1 bulan 2 botol gitu Pak Yunan. 5 botol. Itu tergantung Pak Yunan mau menyampaikan, tapi dalam 1 bulan itu harus konsumsi. Nah, kalau bisa mah ya jangan putus dulu lah selama 90 hari mah gitu, benar. Kan lebih irit Pak Yunan kalau sehari cuma 3 sendok mah ya sebelum tidur. Jadi sebelum tidur aja. Tapi tetap kita juga harus rubah pola minumnya ya. Minum air hangat ketika pagi hari. Oke. Kesemutan. Udah beres ya? Kesemutan. Beres. Bebas. Sampai ketemu. Mau teh beres juga godogan sih kan. Aslinya. Belum bendan bisa belum bendan. Yang berarti yang HB-Core bebas. Apa itu tebalnya mah kalian pernah boleh silakan. Diketin. Aplikasi mah kan bekam perbaikan tangan itu berarti perbaikan tangan berarti kan ada bekam, ada akupuntur, ada GM tangan. Ya. Kemudian kista miom. Kista miom ini variatif. Ada yang GMS tuh sama HB-Core, ada yang apoder sama HB-Core. Nah, itu bekalnya full, punggungnya. Bekalnya full, dominannya zona reproduksi, berarti ginjal, usus kecil, reproduksi. Nah, kista mah ada. Iga kista. Kutil, kista, ini kutil gitu. Cuma di luar. Nah ini mah kan di dalam rahim. Ya, air rahim mah perempuan atau banyak itu bukan rahim. Kawas ya. Aduh, bekam siapa sih? Ada perempuan ujungnya cokinya. Lamun perempuan mah kista, lamun laki-laki mah kusta. Lepra kusta. Ya, itu penanganannya dominannya GM kaki ya. Kabel GM kaki. Karena kalau istri saya nih,
Kista itu pakai GMS tuh habekor sama kalung pendan ditempelin di perutnya. Kalau istri saya pribadi nih, kalau adik ipar saya, istrinya adik saya itu pakai apoder sama habekor. Beres semuanya. Yang dulu dikirimnya keluar. Nah itu yang dikirim gitu punya adik ipar tuh. Apoder sama habekor Itu bisa. apoder sama habekor. Nah, kalau bicara kista, biasanya ya kan kista itu jenis apa? Jamur, parasit. Kanker ya. Jenis kanker ya. Kalau begini ya. Kalau kista itu jenis kanker. Kalau bicara kanker berarti ada penurunan liver, ada penurunan fungsi liver. Kalau penurunan fungsi liver biasanya galau berkepanjangan. Jadi itu dia punya gimana ya, punya unek-unek, punya masalah gitu. Galak kesalahan. Atau sedih berkepanjangan, pokoknya kecewa lah dalam keadaan galau. Gimana sih orang galau? Stres, sudrai. Nah, benar seperti itu. Ya, oke ya. Udah selesai yang Pakistan nih, Abang Mio. Udah ya. Nah kan gini. Kembali ke materi awal apa yang tadi sudah disampaikan oleh Master Subhan ya. Aplikasi itu wajib. Kebayang nggak gitu ya? Kalau misalkan kita menganalogikan kerja di PT, berarti kita sama ya. Gajinya sama, benar nggak? Di PT semuanya sama ya. UMR, UMK ya. Berarti punya motornya sama ya, punya rumahnya sama, benar nggak? Kapan segitu hasilnya? Ya, kan segitu hasilnya. Yang membedakan itu satu lemburan, ya, kebijakannya. Perusahaan kan ada yang dapat sembako, kan ya, ada yang ini. Nah, kebijakannya itu yang bikin ada bisnis sampingannya. Nah, seperti itulah aplikasi sama closing. Kalau hanya dari aplikasi ya gitu. Nah, tapi kalau di bangku closing, kebayang cicilan 1 juta itu hanya dengan apoder 4 ya. Masa sebulan nggak bisa kejual apoder 4 gitu buat cicilan motor Matic. Ya, Genio. misalkan Genio gitu. Genio cicilan 1 juta gitu ya, 1 juta. Kalau misalkan kalau misalkan ya apoder modal 50 atau 60 ribu ya, modal 60 ribu. Kalau 4 kan 1 juta, dipotong 60 kali 4 240 ya. Berarti 5 ya. Berarti 5 ya, 5 apoder ya. Hanya untuk cicilan 1 juta. Sebulan teh 30 hari. Masa nggak bisa kejual itu apoder 5 hari? Masa aneh ya. Kadang-kadang aneh. ya. Itu kebayang suka gitu kan. Pas saya acak-acakan, itu masih kurang. Om, atasnya kurang, Master apoderna. Untung Om Ahim bawa 2. Apoder 2. Wah, ini disaku. HP kok sisa hiji. Nggak ada lagi, kurang stopnya. Itu kalau misalkan saya mau koleris ya, pokoknya mah minumnya gini-gini. Kalau mau pola minum itu mah tergantung kita. Sebetulnya kalau menyeting atau mengasih resep ya untuk mengkonsumsi herbal, itu bukan kita niatnya ingin dia cepat habis supaya cepat beli lagi ya, tapi lihat perubahannya lebih bagus. Yang minumnya pagi sore beda hasilnya dengan yang minum pagi siang sore, asli pasti lebih beda. Karena kan tetap ya sifatnya nutrisi, itu mah benda sifatnya nutrisi. Kan beda orang yang makan sehari 1 kali ya sama orang yang makannya asal bangun tidur makan, dan tidurnya sehari 5 kali. Berarti 5 kali makan. Jadi gede. Lah berat badan saya 92 kilo Pak Yunan. Ya, tapi nggak kelihatan gede ya. Rekam.
Ya, nah, seperti itu ya. Kalau nyeting herbal mah itu mah, oh biar cepat Pak, biar cepat perubahannya untuk di awal nih kalau bahasa saya. Supaya cepat perubahannya Pak, untuk di awal mah kita pasok dulu yang kuat. Misalkan pagi, siang, sore, atau pagi 2 saset, sore 2 saset. Ya. Jadi misalkan itu kita kasih waktu 7 hari pertama atau 10 hari pertama, Pak dikuatkan dulu. Nah nanti kesononya itu bisa disetting deh, tapi lihat dulu Pak kondisi bapaknya. Kalau sudah memungkinkan, nanti bisa Pak. Jadi 1 hari itu Bapak minumnya cuma 1 kali. Seperti itu pun kita ketika menyampaikan untuk aplikasi. Untuk di awal Pak, minimal 5 kali pertemuan per 7 hari dulu. Nanti kita lihat perubahannya. Kesononya bisa 2 minggu sekali. Atau bahkan kalau perubahannya bagus bisa 1 bulan sekali. Nah gitu, jadi kan nggak beban. Itu kebayang gitu ya dari awal. Kang, nyampe kapan ini saat terapi tiap minggu? Buset, enak aja gitu ya. Nah, kalau sudah ada pertanyaan begitu tinggal sampaikan. Oke, sekarang gini. Menurut perhitungan saya yang sudah berjalan, kalau melihat dari riwayat perjalanan Bapak di buku pasien saya, harusnya Bapak itu kondisinya sudah seperti ini harusnya. Cuman Bapak gimana latihannya? Gimana pola makannya? Gimana pola minumnya? Oh iya, saya masih minus ini, sok buruan perbaiki Pak. Nah, gitu. Jadi sebetulnya banyak. Kayak orang stroke nih. Misalkan, Pak mau lebih elit, yang giat latihannya. Kan kebanyakan pasien makin lama makin malas. Ya, duit makin habis, sehingga herbal nggak mau. Ya jadinya stuck ngateng gitu. Di awal itu perbaikan itu dari rebahan sampai bangun sampai bisa jalan, insan gitu ya. Nah saya kan udah bisa jalan katanya. Stop ya herbalnya, ya udah aplikasi naik sih harga aplikasi. Tapi perubahannya itu pelan. Kalau bisa gini gitu ya. Pelan. Gini aja susah. Gini susah. Padahal tiba suruh begini doang, latihan begini. Sambil nonton TV juga bisa. Nah, nanti ke situ masalahnya itu gampang. Ya. Jadi kenapa harus dibarengin closing ya? Supaya kayak orang-orang merah. Masuk ya. Saya salut sekali dengan Om Basori yang begitu saya masukin barokah, anjir, itu juara. Pak Kohar langsung ngomong, jaringan saya telan, jaringan Ustadz Cikiwul, edah wanian. Harus begitu. Bodoh amat. Dan di situ mah orang kita semua. Ya, semua itu juga sama ya. Nah, kalau yang di atas kan sudah jarang komen saja. Master Gusi jarang komen. Nomornya sewaktu-waktu. Pak Kohar jarang komen. Kalau lagi nyantai, benar-benar nyantai itu. Makanya kalau mau ngejapri Master Kohar atau ngejapri saya atau ngejapri Master Gusi, kalau di grup nongol, buruan. Pak, mau japri nih. Nah, itu berarti dia lagi nyantai. Kalau dia nggak ada komen-komen, berarti lagi repot. Nah, itu tekniknya. Itu teknik saya kalau ngejapri Buya. Kalau cek di grup tadi, Buya online, ting langsung kirim, langsung dibalesin kayak. Gitu. Kan susah ya. Kalau konsultasi sama Pak Kohar, nge-WA hari ini jawabin besok. Tapi kalau dia siapa? Telepon gitu. Kalau dianya yang ini kita harus langsung ya. Giliran kita yang butuh ya lama banget, kadang-kadang sedih gitu. Aslinya. Ya, itu ya. Nah, untuk penerapan ini supaya closing mudah, pasien juga paham. Kan kita itu kan menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Jadi sebetulnya bukan sembuhnya, tapi pahamnya si klien itu. Oh jadi Kang selama ini tuh saya tuh darah tinggi itu akibat itu ya. Iya Ibu. Karena dari pola yang tadi Ibu mengakibatkan tadi ya organ Ibu lemah. Jadi
pasien enak, wah enak. Kan dari obrolan itu panjang. Penanganannya mah sakit kepala bisa aku puntur doang bisa. Tek aku puntur 9 jarum di kepala. Ajak ngobrol, sebut. Gimana Bu, masih nyut-nyutan? Masih, udah belum Bu. Kita udah mau ngerokok. Bu, masih nyut-nyutan? Masih. Nah, antepin aja, apa lagi. Gimana Bu, udah kemeningan nih tinggal 1. Kalau udah hilang ya, itu berarti udah sembuh. Kalau sakit kepala mah, kalau udah aku puntur. Seperti itu, kalau aku puntur tapi males, tapi mahal, Ustaz ya. Dulu pas sesak dulu per jarum. Sejarum 25.000. Itu 1 box aku puntur isinya itu 100 jarum ya Pak saja. 100 jarum. Modalnya itu cuman 35.000. Katakanlah beli 1 box 50.000 ya. Isinya itu 100 jarum, dijual 1 jarum 22.500. Waduh untungnya itu ya. Aslinya 25.000 gitu. 1 jarum 25.000, itu 1 jarum 10.000 aja udah 1 juta ya. Modalnya 50.000. Anjir, untungnya gede banget. Aslinya lumayan aku ilmunya yang mahal. Ilmunya yang mahal. Aku puntur begitu. Tapi banyak juga yang di aku puntur itu tidak Mempan. benar. Bukan aku punturnya yang bermasalah, tapi kitanya belum satu gelombang, belum satu pemahaman. Makanya ngebuka pemahaman itu sampaikan algoritma, Bu. Nah, jadi ibu mau butuhnya itu penanganan itu aku puntur Bu ya, supaya enak. Jadi kan sesuai kebutuhannya dia. Jadi ibu pakai aku puntur itu bisa, oh iya nih nyobain. Aku puntur Bu, pengobatan gimana?